Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya dalam kajian seputar ekonomi syariah. Bagaimana kita menjalankan ekonomi tapi tetap sesuai dalam rambu-rambu ekonomi syariah. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman, saya ingin berkampanye, ayo mulai berbisnis. Kenapa? Karena COVID-19 ini sudah meluluh lantahkan perekonomian masyarakat. Banyak yang tidak bekerja, banyak yang tinggal di rumah saja menunggu bantuan. Tentu ini tidak bisa berlama-lama karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Makanya saya selalu ingin mengajak teman-teman untuk kreatif, ayo kita mulai berbisnis. Bagaimana caranya kita bisa memulai berbisnis? Nah, ini hal-hal yang mungkin selama ini kita belum lakukan, ayo kita lakukan sekarang. Jadilah menjadi seorang pedagang, jadilah menjadi seller, jadilah menjadi penjual. Saya penjual, Anda penjual, dan orang lain juga penjual. Lalu siapa yang akan membeli? Tentu saja saya juga di sisi lain akan menjadi pembeli. Anda juga akan menjadi pembeli karena kita saling memenuhi kebutuhan hidup, tidak bisa hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita akan butuh orang lain. Maka ayo kita lakukan, jangan tinggal berdiam diri saja. Ibu rumah tangga, ayo bantu ekonomi rumah tangga, bantu suami menambah income, yang kuliah bantu orang tua mendapatkan penghasilan tambahan, yang sekolah pun bisa juga memulai berbisnis kecil-kecilan selama dilakukan dengan tuntunan-tuntunan syariat. Bagaimana caranya bisa memulai berbisnis? Yang pertama adalah niatkan ikhlas karena Allah dulu. Nah, dalam setiap kegiatan apapun selalu ikutkan Allah agar kita mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Jadi niatkan dulu ikhlas karena Allah, karena bekerja juga adalah ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa mulai berbisnis. Sering-sering shopping idea, shopping ide. Dengan cara apa? Bisa saja kita beli produk orang lain, lalu kita pelajari, kita create, kita ciptakan produk-produk inovatif baru dengan mempelajari produk-produk yang sudah ada. Kita hasilkan inovasi-inovasi baru yang mungkin belum diciptakan orang lain. Nah, ini akan menarik sehingga nanti bisa kita pasarkan dan diminati oleh orang lain. Saya pernah berkunjung ke rumah salah satu mahasiswa yang sekarang sudah menjadi alumni. Nah, di rumahnya, usaha keluarganya adalah membuat karpet dari limbah yang tidak terpakai. Limbah dari kulit kelapa yang selama ini dibuang oleh masyarakat. Lalu dibelinya dengan harga yang sebenarnya tidak berharga bagi masyarakat, kemudian dihargai dengan uang, kemudian diolah. Dan sampai sekarang produk itu sudah dipasarkan sampai ke luar negeri. Bahkan dibawa oleh pemerintah provinsi untuk ekspor ke tingkat-tingkat luar negeri. Ini lumayan bagus penghasilannya. Ini contoh produk-produk kreatif yang mungkin selama ini orang tidak terfikirkan untuk bisa menghasilkan yang kemudian bernilai tinggi. Nah, produk-produk seperti ini perlu untuk difikirkan oleh anak-anak muda, anak-anak milenial saat ini. Jadi jangan tinggal berdiam diri saja di rumah. Atau mengolah produk-produk yang selama ini mungkin belum difikirkan orang lain, olahan dari pisang misalnya, yang selama ini orang hanya bikin pisang goreng, sekarang bisa dibikin macam-macam, ada pisang crispy, ada banana, segala macamnya yang mungkin selama ini belum terfikirkan oleh orang lain, kemudian kita create, kita hasilkan yang baru sehingga dia menarik dan kemudian laku di pasaran. Nah, itu yang kedua, shopping ide, lalu ciptakan hasil-hasil yang kreatif yang belum diciptakan oleh orang lain. Yang ketiga adalah kita juga harus pahami segmentasi pasar. Kita lihat pasar mana yang akan kita tuju. Apakah anak-anak muda atau ibu rumah tangga atau masyarakat secara umum. Kita lihat tren pasarnya sedang cocoknya yang mana. Ini juga perlu untuk kita pelajari. Atau mau fokus di satu bisnis saja, silahkan saja.
Memulai bisnis itu bisa saja dengan kita melahirkan produk kita sendiri, kita sebagai produsen dan kita juga yang menjualnya, atau kita beli produk orang lain lalu kita jual lagi dengan kita mencari keuntungan yang halal. Mencari keuntungan tentu boleh-boleh saja di dalam Islam, karena berdagang itu di dalamnya terdapat keberkahan selama dilakukan dengan cara yang halal, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan syariat, tidak melakukan kecurangan, jujur dalam berdagang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran. Itu menjadi modal utama dalam berdagang. Nah, ini perlu untuk dijaga ketika kita memilih menjadi seorang pedagang. Berikutnya adalah yang keempat, manfaatkan media sosial untuk berjualan atau manfaatkan relasi, koneksi yang lain-lain untuk menawarkan dagangan yang kita miliki. Jangan mempertahankan gengsi sementara perekonomian kita tidak jalan. Di situasi saat ini tentu saja perekonomian kita tetap berjalan walaupun situasi pandemi menjadikan ekonomi masyarakat menjadi porak-poranda. Gunakan media-media sosial yang ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan untuk berjualan. Ya, selama dilakukan dengan tata cara yang benar. Terakhir adalah perbanyak sedekah, karena sedekah mengundang banyak rezeki. Jadi sering-seringlah bersedekah. Bahkan ada orang yang melakukan marketingnya dengan cara mensedekahkan sebagian keuntungannya untuk pihak-pihak tertentu. Ini mengundang rezeki dari Allah. Demikianlah tips bagaimana caranya memulai berbisnis. Semoga saudara bisa memiliki ide sehingga memulainya dalam waktu dekat ini dan merubah perekonomian keluarga, rumah tangga atau diri sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.